Ketika lu dulu sekolah, pasti lu sering banget nemu bekas permen karet di kolong meja. Atau mungkin ada di kursi lu, yang akhirnya nempel di celana lu. Ternyata dulu permen karet terbuat dari getah pohon. Tapi lu tahu gak sih? Awal mula permen karet. Sejarah permen karet ternyata setua peradaban manusia. Di Skandinavia, arkeolog menemukan sisa getah pohon birch yang dikunyah manusia 9.000 tahun lalu. Di Yunani kuno, orang mengunyah getah pohon mastik dari Pulau Chios. Mereka percaya getah itu bisa menyegarkan napas dan membersihkan gigi. Sementara di Amerika Tengah, suku Maya dan suku Aztec mengunyah getah dari pohon sapodila yang disebut chicle. Buat mereka, chicle bukan cuma cemilan, tapi juga alat untuk menahan lapar saat berburu. Jadi, mengunyah permen karet itu bukan hal yang baru, cuman bentuknya aja yang makin modern. Di mana pada tahun 1848, seorang bernama John Curtis dari Amerika bikin permen karet pertama yang dijual massal. Bahannya yang masih sama dari getah pohon cemara. Produknya disebut State of Maine Pure Spruce Gum. Tapi ya rasanya kayak kayu campur karet, bukan cemilan yang kamu mau kunyah lama-lama. Untungnya teknologi semakin maju, dan di akhir tahun 1800-an datanglah seseorang yang benar-benar mengubah permainan. Namanya Tony Adams. Awalnya dia bukan membuat permen karet, tapi dia cuma penemu yang gagal. Ia bekerja sama dengan seorang jenderal dari Meksiko yang ingin mengganti karet alam dengan getah cikal untuk membuat ban. Tapi eksperimennya gagal total. Suatu hari, Adams iseng ingin mencoba masak cikal dan menambah perasa. Hasilnya enak banget buat dikunyah. Tahun 1871, ia mulai menjual produk tersebut dengan nama Adam New York Chewing Gum. Dan itu jadi permen karet komersial pertama di dunia. Nah, permen karet yang bisa ditiup jadi balon itu muncul pada tahun 1928, di mana seorang pekerja pabrik permen bernama Walter Dimmer sedang bereksperimen, dan secara nggak sengaja menemukan versi karet yang lebih elastis. Ia mencoba meniupnya, dan bab, lahirlah bubble gum. Warna pertama permen karet balon adalah berwarna pink, karena itu satu-satunya warna yang ada di pabrik itu. Dari situ, permen karet balon langsung jadi tren besar di Amerika, terutama di kalangan anak-anak. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang membawa permen karet ke luar negeri bikin kebiasaan ini dunia. Di Jepang, Eropa, bahkan Indonesia, permen karet jadi simbol keren dan juga hiburan murah meriah. Tahun-tahun berikutnya mulai muncul merek legendaris seperti Wrigley, Double Bubble, dan Hubba Bubba. Tapi ternyata ada juga sisi gelapnya. Di beberapa negara kayak Singapura, permen karet sempat dilarang keras karena bikin jalan dan lift kotor gara-gara orang buang sembarangan. Meski begitu, sampai sekarang permen karet tetap jadi bagian budaya pop. Dari film, komik, sampai musik. Jadi permen karet bukan cuma cemilan lucu yang buat ditiup jadi balon, tapi juga hasil dari ribuan tahun kebiasaan manusia, dari ritual kuno sampai percobaan gagal yang sukses. Satu hal yang gak pernah berubah, orang suka ngunyah.